Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Lindriana Sari, SE MSI AKCA, dan Bapak Fitra Dharma, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi ganjil. Di sini kami kelompok 14, saya sendiri Mesya Surya Islami beserta rekan saya yaitu Lorenta Tinezia Pasaribu dan Ilham Akbar akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Perilaku akuntansi terhadap kripto Ethereum sebagai aset tak berwujud yang dikenakan pajak. Baik, langsung saja kepada materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lorenta Tinezia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat teknologi blockchain telah membawa perubahan signifikan dalam dunia keuangan dan investasi. Cryptocurrency sebagai produk dari teknologi ini menjadi semakin populer sebagai instrumen investasi alternatif. Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan pengakuan akuntansi dan perlakuan pajak terhadap cryptocurrency sebagai aset tak berwujud. Cryptocurrency seperti Ethereum dan lainnya memiliki sifat desentralisasi dan tidak tergantung pada otoritas keuangan konvensional. Oleh karena itu, tantangan muncul dalam menentukan bagaimana seharusnya cryptocurrency diakui dalam laporan keuangan entitas yang memegangnya. Selain itu, ketidakpastian peraturan dan perubahan dinamis dalam regulasi pajak terkait cryptocurrency menambah kompleksitas dalam manajemen aset ini. Next. Next. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu ada yang pertama bagaimana aset cryptocurrency diakui dalam laporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua bagaimana pengenaan pajak terhadap Ethereum. Kemudian tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah aset cryptocurrency diakui dalam laporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, untuk mengetahui pengenaan pajak terhadap Ethereum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mesya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu cryptocurrency sebagai aset tidak berwujud. Menurut PSAK 19 dan AES mendefinisikan cryptocurrency dapat sebagai aset tidak berwujud non-moneter tanpa adanya substansi fisik dan juga dikendalikan oleh entitas. EESB berpendapat bahwa cryptocurrency memenuhi definisi aset tidak berwujud karena entitas dapat memperoleh manfaat ekonomi terkait melalui penjualan aset atau menggunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Grant Thornton dalam penelitiannya juga memiliki pandangan yang sama dikarenakan kepemilikan cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa atau melalui transaksi peer-to-peer sehingga diharapkan ada aliran masuk keuntungan ekonomi. Next. Selanjutnya data atas fenomena pendukung. Menurut hasil survei Global Web Index menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan hal itu menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah pengguna kripto terbanyak di dunia. Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap cryptocurrency, pemerintah Indonesia terus gencar menyiapkan regulasi dan mendata market, exchange, dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan dan memastikan cryptocurrency yang ada di market exchange Indonesia dapat tercatat dan legal secara hukum di Indonesia. Nah, menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, transaksi aset kripto telah mencapai senilai Rp 83,8 triliun dengan jumlah pelanggan senilai 12,4 juta investor di bulan Februari 2022. Next. Selanjutnya, adapun pemaparan masalah dalam laporan ini yaitu yang pertama, ketidakjelasan regulasi.
yaitu kripto belum diakui secara resmi di Indonesia, dan karena itu tidak ada pedoman akuntansi resmi yang mencakup aset kripto. Ketidakjelasan ini dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda oleh perusahaan. Adapun poin yang kedua yaitu risiko tidak diaturnya pengakuan, yaitu tanpa peraturan yang jelas, perusahaan mungkin kesulitan menentukan bagaimana cara mengakui kripto dalam laporan keuangan mereka. Hal ini dapat menciptakan risiko ketidaksejajaran dalam praktik akuntansi. Poin ketiga yaitu masalah investasi dalam kripto, yaitu perusahaan yang ingin memiliki kripto sebagai investasi mungkin mengalami kesulitan dalam mengukur nilai aset tersebut dan memasukkannya ke dalam laporan keuangan dengan cara yang transparan. Next. Poin keempat yaitu potensi tindakan kecurangan, yaitu tanpa aturan yang jelas ada potensi bagi perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan, seperti markup nilai kripto untuk meningkatkan posisi keuangan mereka secara tidak sah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ilham Akbar. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada resiko pencucian uang. Karena sifat dari kripto yang anonim dan terdesentralisasi dapat menjadi alat yang digunakan untuk pencucian uang. Ketidakjelasan dalam akuntansi kripto dapat meningkatkan risiko ini. Yang selanjutnya ada perlunya regulasi yang jelas. Regulator keuangan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan pedoman atau regulasi yang jelas terkait pengakuan dan perlakuan akuntansi terhadap kripto. Hal ini dapat membantu perusahaan menjalankan praktik akuntansi yang transparan dan sesuai dengan standar. Selanjutnya ada tingkat risiko yang tinggi. Sifat volatil dan risiko yang tinggi yang terkait dengan kripto dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi nilai yang dapat berdampak pada kesehatan keuangan mereka. Pengakuan akuntansi terhadap kripto belum diatur secara resmi melalui PSAK. Hal ini disebabkan kripto sendiri belum diakui secara resmi di Indonesia karena sifatnya yang memiliki risiko yang besar. Ini akan menjadi masalah ketika perusahaan ingin memiliki Ethereum sebagai investasi, namun pengukuran hingga pelaporan dalam laporan keuangan perusahaan tidak diatur secara jelas. Yang selanjutnya ada pengenaan pajak terhadap kripto. Indonesia merupakan termasuk pasar potensial dari investasi cryptocurrency. Sehingga apabila pemerintah membuat suatu regulasi yang tepat, maka Indonesia akan mendapat keuntungan yang besar pula dari adanya pemajakan cryptocurrency. Cryptocurrency yang termasuk dalam aset kripto bukan merupakan suatu barang yang tidak dapat dikenai PPN. Sebagaimana pasal 4A ayat 2 UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Sehingga dapat dikatakan bahwa cryptocurrency merupakan objek dari PPN. Cryptocurrency juga tergolong sebagai komoditi sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Dasar-dasar pengenaan pajak dari aset kripto ini adalah yang pertama, nilai transaksinya, yang kedua, investor yang terus bertumbuh, yang ketiga ada jumlah kepemilikan kripto. Menurut pendapat dari kami yaitu pengakuan kripto seperti Ethereum sebagai aset tak berwujud dalam konteks akuntansi di Indonesia merupakan perdebatan yang menarik. Meskipun PSAK belum secara eksplisit membahas kripto, terdapat argumen bahwa aset ini dapat dianggap sebagai aset tak berwujud, mengingat sifatnya yang bersifat digital dan tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Dalam hal pengenaan pajak, situasi di Indonesia masih dinamis. Ethereum yang dijual dapat dikenai pajak penghasilan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun perlu perhatian khusus terkait dengan perubahan regulasi dan interpretasi yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak. Belum adanya pajak pertambahan nilai pada kripto menjadi catatan tersendiri, dan pemangku kepentingan perlu mengikuti perkembangan regulasi terkait. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang saya Ines. Baik, adapun kesimpulan pada pemaparan materi ini yaitu
Pengakuan akuntansi terhadap kripto, khususnya Ethereum sebagai aset tidak berwujud, menghadirkan tantangan dan kompleksitas. Meskipun belum ada panduan akuntansi spesifik dalam PSAK untuk kripto, prinsip-prinsip akuntansi yang ada dapat digunakan, seperti PSAK 19 dan PSAK 20. Nilai dari Ethereum harus diukur dengan kurs spot. Di Indonesia, belum ada aturan perpajakan khusus untuk cryptocurrency, sehingga potensi penghindaran pajak dapat terjadi. Penerimaan negara dari pajak atas transaksi investasi cryptocurrency masih belum optimal. Next. Adapun rekomendasi dari kami yaitu peningkatan regulasi terkait Ethereum sebaiknya diakomodasi dalam PSAK dan aturan lainnya seperti PSAK 10, 19, 23, dan 46. Untuk menciptakan transparansi dan kejelasan dalam aktivitas ekonomi terkait Ethereum, selain itu pengenaan pajak terhadap kripto diharapkan dapat mendukung penerimaan negara dan menciptakan hubungan simbiosis mutualisme, di mana negara tidak hanya mengumpulkan pajak dari transaksi kripto, tetapi juga memiliki kewajiban untuk merinci dan mengatur kegiatan terkait Ethereum. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.